Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmeke Angelin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse kelas 1B. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang referensi studi anatomi. Baik, dari definisinya, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Yang perlu kita ketahui, pertama adalah posisi anatomi. Seperti terlihat pada gambar di samping ini, posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh pakar yang ada di dunia untuk mempermudah kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Setelah kita memahami posisi anatomi, teman-teman harus mengetahui istilah yang penting untuk mempelajari anatomi. Pertama adalah istilah yang berhubungan dengan posisi. Bisa dilihat di samping ini. Pertama, kita akan memahami mengenai bidang terlebih dahulu. Jadi, di tubuh kita ada bidang hayal yang gunanya untuk mempermudah kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Pertama adalah bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan tubuh bagian kiri. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh bagian kanan yang kita kenal dalam istilah kedokterannya adalah bagian dextra. Sedangkan bagian kiri kita dikenal dengan istilah bagian sinistra. Kemudian yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang ini adalah bidang vertikal yang dia terletak sejajar dan di samping dari bidang mid-sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang seringkali digunakan di dalam anatomi, yakni adalah istilah medial dan istilah lateral. Nah, sebagaimana gambar di samping ini, bisa kita lihat di sumbu tengah itu terdapat bidang mid-sagittal yang membagi antara bagian tubuh kanan atau bagian dextra dan bagian tubuh kiri yakni bagian sinistra. Dan bisa kita lihat di sebelahnya juga yang bidang vertikal sejajar dengan bidang mid-sagittal adalah bidang paramedian. Nah, bagaimana cara kita dapat memahami istilah medial dan lateral? Jadi, dari definisinya, medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh yang lainnya. Bagaimana kita bisa tahu tentang lateral? Apa itu lateral? Lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh lainnya. Baik, bidang yang ketiga adalah bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan paramedian. Bidang koronal nanti akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Kita mengenal istilah tubuh bagian depan di dalam kedokteran dengan istilah anterior, sedangkan bagian belakang kita mengenal dengan istilah posterior. Yang keempat adalah bidang transversal atau bisa disebut dengan bidang horizontal. Bidang transversal adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang transversal ini, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas kita mengenalnya dalam istilah yaitu superior, sedangkan bagian bawah kita dapat mengenalnya dengan istilah inferior. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Kita bisa melihat jika bidang mid-sagittal tadi yang ada di bagian tengah, kemudian ada bidang paramedian yang daerahnya lebih ke lateral dibandingkan bidang mid-sagittal. Kemudian ada bidang koronal. Bidang koronal ialah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang paramedian dan bidang mid-sagittal. Sedangkan bidang transversal atau bidang horizontal yaitu bidang yang memotong antara mid-sagittal, kemudian koronal, dan juga bidang paramedian. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di samping ini. Bagian depan adalah anterior, bagian belakang adalah posterior, kemudian bagian atas adalah superior.
dan bagian bawah adalah inferior. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama adalah istilah fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk di bidang sagital. Istilah gerak fleksi ini adalah gerakan yang biasanya terjadi pada sendi-sendi yang ada di siku dan sendi di lutut. Kemudian yang kedua adalah gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Ekstensi dengan fleksi merupakan dua hal yang berlawanan. Fleksi adalah gerakan menekuk, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Gerakan yang ketiga adalah gerakan abduksi. Gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi sumbu tengah tubuh manusia. Sudah kita ketahui tadi, sumbu tubuh itu adalah bidang mid sagittal. Maka gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi bidang mid sagittal. Selanjutnya yang keempat adalah gerakan aduksi. Gerakan aduksi adalah gerakan yang mendekati sumbu tengah tubuh manusia. Dan juga yang kelima adalah sirkumduksi. Gerakan sirkumduksi adalah kombinasi dari gerakan ekstensi, gerakan fleksi, gerakan abduksi, dan juga gerakan aduksi. Yang keenam ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Gerakan rotasi ini ada gerakan rotasi medial dan gerakan rotasi lateral. Medial adalah gerakan rotasi yang ke arah medial tubuh. Dan sebaliknya, lateral adalah gerakan rotasi yang menuju lateral tubuh. Selanjutnya yang ketujuh adalah pronasi lengan bawah. Pronasi lengan bawah adalah gerakan rotasi medial yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan berada pada posterior. Yang kedelapan ada supinasi lengan bawah. Gerakan supinasi lengan bawah adalah lawan dari pronasi. Gerakan supinasi lengan bawah adalah gerakan rotasi ke arah lateral yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke anterior. Yang kesembilan ada gerakan inversi. Gerakan inversi adalah gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah medial. Yang terakhir ada gerakan eversi. Gerakan eversi adalah lawan dari gerakan inversi, yaitu gerakan telapak kaki yang mengarah ke arah lateral. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian kata.